2016. Seorang pria tua dengan penuh amarah menjerit sekencang-kencangnya dan membakar sebuah mobil yang ia kendarai. Dengan luka di sekujur tubuhnya, ia memandangi mobil yang mulai dilalap api. 1968. Beberapa orang memprotes untuk menutup semua toko minuman yang ada di desa mereka, karena mereka tidak mau semua anak-anak mereka tertular efek buruk dari minuman beralkohol tersebut. Namun, di lain tempat beberapa anak kecil malah bermain judi kartu, hingga mereka terlibat perkelahian dan orang tua mereka berkumpul untuk membahas perkelahian anak-anak mereka. Salah satu dari mereka adalah Gandhi Mahan, yang dipukul ayahnya sesampainya di rumah, karena ia telah melukai temannya sendiri akibat permainan judi kartu tersebut. Gandhi tumbuh mengikuti semua aturan dari ayahnya, hingga ia menikah dengan Nachi dan memiliki seorang putra bernama Dada. Kehidupannya mulai ia rasakan sangat membosankan. Setiap pagi, ia pergi mengajar di sebuah sekolah dan mendapat penghasilan yang cukup sedikit. Di usia ke-40 tahun, Gandhi mulai merasa ingin ada perubahan dalam hidupnya. Maka ia mengambil kesempatan saat istri dan anaknya berpamitan untuk pergi keluar kota. Setelah mengantar putra dan istrinya, ia pun bersiap-siap. Ia membawa semua uang hasil tabungannya. Mengubah sedikit penampilannya, ia mulai menikmati kehidupan yang ia inginkan. Tak lupa, ia mampir ke sebuah bar kecil di kotanya. Setelah sekian lama, ia tak pernah lagi meneguk minuman itu. Namun tanpa sengaja, ia malah bertemu dengan teman lamanya. Teman semasa kecilnya dulu yang pernah ia lukai dahinya saat permainan judi kartu. Ia adalah Satyavan, atau biasa dipanggil Satyan, seorang pemilik toko mainan yang juga dulu menjual minum-minuman keras. Mereka berkumpul di satu meja yang sama-sama menikmati beberapa botol minuman. Setelah merasa lelah, Satyan membawa Gandhi untuk bermalam di tempatnya, hingga saat tengah hari tiba, istri Satyan yang bernama Tilagu membangunkan mereka semua. Gandhi yang terkejut langsung menuju tempat di mana ia meletakkan sepeda motornya. Namun sayang, ia tidak menemukan sepeda motornya, dan Satyan bersama Rocky putranya mengantarkan Gandhi pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, ternyata Nachi telah kembali. Ia menangis karena merasa khawatir Gandhi tidak ada di rumah. Sekembalinya Gandhi ke rumah, ia mencoba menjelaskan. Namun Nachi, yang mencium bau alkohol dari mulut Gandhi, merasa sangat kecewa. Apalagi ia menemukan banyak uang di saku celana Gandhi. Nachi pun membawa putra mereka yang bernama Dada meninggalkan Gandhi seorang diri. Setelah beberapa hari, ia mendapat berita bahwa istri dan keluarganya pergi meninggalkan kota mereka. Hingga Gandhi pun diusir dari kontrakan mereka. Satyan mendatangi rumah Gandhi dan membawanya untuk ikut bersama dirinya. Satyan mengajak Gandhi kembali menikmati minuman alkohol sampai mereka semua mabuk. Dalam kondisi mabuk, Gandhi malah memberi ide yang cukup baik. Ia mengusulkan kalau Satyan lebih baik menjual minuman yang mereka produksi dalam jumlah besar dan memberi label khusus dan hak paten pada produknya. Ia memberi nama produk tersebut dengan nama Sora. Tahun 1998. Usaha yang dilakukan Satyan pun mengalami banyak kemajuan, dan ia bisa mendirikan beberapa cabang baru bersama Gandhi. Kehidupan Gandhi pun berubah dari 2 tahun lalu, kini ia memiliki banyak uang, dan mampu membeli apapun yang ia inginkan, dan ia mulai terbiasa melakukan kejahatan bersama Satyan. Saat Gandhi, Satyan, dan Rocky tengah melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal, mereka dijebak hingga mereka semua pingsan saat di dalam mobil. Beberapa orang yang telah menunggu mereka mengeluarkan Satyan dan berniat membunuh Satyan. Namun ia membatalkan niatnya dan mengeluarkan Rocky dari mobilnya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat seorang pria yang merupakan musuhnya telah mengeluarkan Rocky dari mobilnya dan bersiap menghantam kepala Rocky menggunakan sebuah palu besar. Satyan terus berdoa. Saat samar-samar, ia melihat salib berada di belakang si pelaku.
Tanpa mereka duga, Gandhi tiba-tiba tersadar dari pingsannya dan berhasil menyelamatkan Rocky dari serangan palu tersebut. Hingga Satyan merasa sangat senang putranya berhasil diselamatkan. Satyan mengucapkan terima kasih banyak kepada Gandhi karena telah menyelamatkan hidup putranya. Dan sejak kejadian itu, kekuasaan Gandhi semakin melebar dan semakin ditakuti oleh orang banyak. Berbeda dengan Satyan, sekarang ia lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan mengubah agamanya menjadi seorang Kristiani. Tahun 2003, kekuasaan Gandhi yang semakin meluas. Ia juga menyayangi Rocky, pengganti Dada putranya. Satyan mencoba mengatakan pada Gandhi untuk menarik diri dari kehidupan hitamnya. Tapi Gandhi menolak karena masih banyak ambisi yang belum ia capai. Peraturan baru dari pemimpin baru memerintahkan kembali melarang peredaran minuman beralkohol di negara mereka. Gandhi, yang melihat berita tersebut, langsung menemui seorang yang bekerja di pemerintahan. Ia bersama Satyan mencoba mengajaknya bekerja sama. Namun, lama-kelamaan Gandhi dan Satyan menyadari bahwa ia adalah salah satu teman mereka selagi kecil yang bernama Ganam, yang pernah bermain judi kartu bersama. Mereka tertawa lepas mengenang masa lalu mereka dan Ganam langsung mau bergabung dengan Gandhi dan Satyan karena Gandhi berjanji akan memberikan imbalan sebanyak 25% kepadanya dari hasil keuntungan yang mereka dapatkan. Tahun 2008, Gandhi telah memiliki rumah baru yang lebih bagus dari rumah sebelumnya. Namun, kejahatan Gandhi dan Satyan pun tercium yang melibatkan beberapa menteri di dalamnya. Saat pernikahan Rocky digelar, Ganam mengatakan masalah serius yang ia hadapi di pemerintahan, dan ia memujuk Gandhi agar memodali dirinya untuk maju sebagai menteri, supaya bisa selalu membantu bisnis mereka hingga mampu memonopolinya dari pemerintah. Tapi ia mau Satyan tidak mengetahui rencana tersebut, dan Gandhi pun menyetujuinya. Tahun 2016, rencana Gandhi pun berjalan bersama Ganam dan ia berhasil menjadi wakil ketua menteri di kota Tamil Nadu. Tapi ia mengajak Gandhi dan Satyan untuk mengikuti permainannya, untuk membuat merek dagang lain dengan kualitas di bawah merek Sora dan hasil penjualannya sebagai pajak pemerintah. Satyan meninggalkan kantor Ganam diikuti oleh Gandhi yang merasa kecewa dengan sikap sombong yang ditunjukkan oleh Ganam. Di luar kantor Ganam, Gandhi memikirkan cara untuk membuat Ganam bungkam dan kembali mengikuti permainan mereka. Hingga ia bertemu dengan putra Ganam dari wanita lain selain istrinya. Gandhi menggunakan hal tersebut dan mengancam akan menyebarkan video pengakuan putranya itu, hingga mau tidak mau, Ganam mengikuti permainan mereka dan memberi izin kembali pada Sora untuk berproduksi. Air mata Gandhi tiba-tiba mengalir deras ketika mengingat istri dan anaknya yang hingga kini belum ia temukan keberadaannya. Apalagi hari ini adalah hari ulang tahun anaknya itu. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia bersama Mikhail, salah satu anak buahnya, mendatangi perayaan keagamaan yang diadakan. Ia membaur dengan masyarakat lain dan menari, hingga tiba-tiba datang seorang pemuda yang mendekatinya dan mengaku sebagai putranya, Dada Nauroji. Ia mengajak ayahnya terus menari bersama dengan dirinya. Antara senang dan terkejut, ia menari bersama dengan Dada dan ia memperkenalkan Dada pada Mikhail. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Dada malah menembak mati Mikhail. Setelah acara keagamaan selesai, Gandhi mencoba mengajak bicara putranya. Ia mengaku adalah polisi khusus yang diberi tugas untuk menghancurkan kerajaan minuman alkohol ayahnya dan tidak ada yang tahu tentang jati dirinya yang merupakan putra dari seorang Mahan Gandhi. Keesokan harinya, Gandhi memberanikan diri untuk mengatakan kalau kepala polisi khusus yang akan menghancurkan bisnis mereka adalah Dada, putranya sendiri. Gandhi juga mengatakan kalau Dada adalah pembunuh Anthony dan juga Mikhail. Mendengar hal itu, Rocky malah meminta Gandhi mengajaknya menemui Dada. Dengan berat hati, Gandhi mengantarkan Rocky ke markas Dada
yang ternyata di dalamnya mereka telah menyusun rencana untuk menghabisi Rocky sebagai target selanjutnya. Semua anak buah Dada meninggalkan ruangan dan membiarkan Dada. Gandhi dan Rocky berada di dalam ruangan tersebut. Rocky yang melihat Dada langsung menodongkan pistolnya ke hadapan Dada. Namun, ia segera menurunkan pistolnya. Rocky mengatakan pada Dada kalau selama ini Gandhi ayahnya selalu menanti kedatangan putranya dan merasa kesepian. Tiba-tiba, Dada memeluk ayahnya, menangis sambil meminta maaf. Tapi, sedetik kemudian, Dada tertawa mengejek dan mengatakan kalau besok Rocky adalah target selanjutnya untuk ia bunuh. Tanpa membuang waktu banyak, Dada langsung menembak lengan Rocky hingga membuat Gandhi terkejut. Ia memohon agar Dada tidak membunuh Rocky dan memintanya untuk membiarkan mereka pergi. Tapi Dada hanya terdiam, dan tiba-tiba Dada memukul kepala Gandhi hingga tersungkur. Dan setelah anak buahnya kembali ke ruangan, ia meminta untuk anak buahnya memegang Gandhi dan memaksanya duduk di sebuah kursi. Dada pun dengan cepat menembak mati Rocky di hadapan ayahnya sendiri. Setelahnya, ia membiarkan ayahnya tidak dijaga lagi. Gandhi mendekati tubuh Rocky dan menangisinya. Ia mengambil sebuah pistol dan langsung menembaki semua anak buah Dada. Dan 1 detik kemudian, ia berhadapan dengan Dada yang juga siap dengan pistol di kepala Gandhi. Gandhi terus memukuli Dada hingga ia tersungkur lemah dan pingsan. Saat ia ingin menghantamnya dengan sebuah benda, ia menghentikannya seketika karena bayangan kebahagiaannya kembali muncul saat Dada baru saja dilahirkan ke dunia ini. Gandhi pergi meninggalkan tempat tersebut dan mendatangi apartemen Nachi. Melihat Gandhi datang, Nachi dan Gandhi langsung berpelukan erat. Sementara, di rumah Satyan semua menangis sedih ketika jenazah Rocky tiba di kediaman mereka. Gandhi meminta Nachi membawa putranya keluar dari kota ini karena ia tahu Satyan pasti akan menuntut balas kepadanya. Ketakutan Gandhi pun terbukti. Satyan yang telah menguburkan putranya, ia memberikan foto Dada pada Gandhi, dan ia telah mengetahui polisi tersebut adalah pelaku pembunuhan putranya. Namun Gandhi mengatakan kalau Ganam adalah otak dari penyerangan ini semua, karena kebenciannya kepada mereka. Maka, ia mendukung Satyan untuk membunuh Ganam. Gandhi kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa pistol miliknya. Ia juga menitipkan semua hartanya kepada Manikan, penjaga rumahnya, dan mengatakan agar menyerahkan semua hartanya pada Dada bila ia tidak kembali. Tak lama kemudian Nachi datang dan mengatakan kalau ia tidak berhasil membujuk Dada untuk keluar dari kota itu. Ganam menelpon Gandhi dan mengejeknya kalau ia tahu Dada adalah putranya, bahkan berada di bawah perintahnya untuk menghabisi Gandhi. Ia sama sekali tidak memedulikan Ganam dan langsung pergi menemui Satyan. Namun, beberapa anak buahnya mengatakan kalau Satyan telah melihat video pembunuhan putranya yang dikirim oleh orang yang tak dikenal. Melihat kedatangan sahabatnya, Satyan meminta Gandhi untuk menghabisi pelaku pembunuh putranya dengan air mata yang berderai. Gandhi pun sambil menangis mengatakan pelaku tersebut yang merupakan polisi khusus itu adalah putranya, Dada Naoraji. Dan ia mengakui berada di tempat itu saat Rocky terbunuh. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Gandhi yang mengakui kesalahannya meminta agar Satyan membunuh dirinya saja. Namun, Satyan malah bersikeras akan membunuh Dada. Hal itu membuat Gandhi marah dan langsung menembaki Satyan dan anak buahnya hingga mereka semua tewas. Mendengar kematian Satyan, membuat Ganam merasa senang dan rencananya berhasil. Sementara Gandhi terus menangis sambil menatap mobil yang telah ia bakar tadi. Tak lama kemudian, Dada datang menyusul ayahnya dan membawanya masuk ke mobilnya. Gandhi menurutinya, dan ia tetap menangis di mobil Dada mengingat semua kejadian yang telah ia lewati bersama Satyan, hingga ia sukses seperti sekarang ini.
Akhirnya Gandhi dan Dada terpisah. Gandhi kembali ke rumahnya menggunakan bajai, sementara Dada pergi ke rumah Ganam untuk mengambil bayaran yang telah disepakati sebelumnya. Sampai di rumah, Gandhi melihat Naci tengah tertidur pulas di kamarnya. Gandhi membersihkan dirinya dan mengganti bajunya dengan setelan putih yang Naci sukai. Ia mengambil sebuah senjata laras panjang dan langsung menembaki semua botol minuman yang ia miliki. Sementara Dada yang masih berada di rumah Ganam mencoba membuat sibuk Ganam sesuai rencana yang ayahnya instruksikan. Setelah selesai melakukan semua pekerjaannya, Gandhi menelpon Ganam dan mengatakan kalau ia dalam bahaya dan akan dibunuh oleh putranya. Mendengar hal itu, Ganam ketakutan dan meminta penjaganya untuk melindunginya. Tapi hal itu terlambat karena Dada telah mengambil sebuah pistol yang diberikan oleh ayahnya. Dada langsung menembak Ganam. Semua anak buah Ganam datang membantu Ganam untuk melarikan diri. Dada terus mengejarnya hingga ia pun berhasil membunuh Ganam di tepi tangga. Gandhi menelpon putranya yang telah berhasil melakukan tugasnya. Ia memberikan Dada nasihat kalau Dada adalah seorang kriminal yang telah secara langsung membunuh wakil menteri dan ia telah dikepung beberapa petugas polisi. Dada memutuskan sambungan telepon ayahnya dan meminta polisi untuk memberinya waktu. Sebelum ia ikut mereka ke kantor polisi, ia membuka sebuah botol minuman keras merek Sora dan mencobanya. Lalu film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film berjudul Mahan. Kasih sayang seorang ayah terhadap putranya memang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Apapun keadaannya, seorang ayah akan tetap membela dan menyelamatkan putra tercinta. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sehat selalu sahabat, wassalamualaikum.